Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Namaku Rudi, dan aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa kami sebenarnya damai dan tenang, tapi semuanya berubah ketika Bu Marni meninggal. Bu Marni adalah pemilik warung kecil di sudut desa. Warungnya terkenal, tapi bukan karena makanannya yang enak. Semua orang tahu bahwa Bu Marni suka mengutuk dan menipu pelanggannya. Aku ingat betul, setiap kali aku atau teman-temanku pergi ke warungnya, kami selalu merasa ada yang aneh. Ada yang bilang dia punya ilmu hitam, tapi tak ada yang berani bicara langsung kepadanya. Hari itu, ketika kabar kematian Bu Marni menyebar, seluruh desa gempar. Katanya, dia meninggal mendadak di warungnya sendiri. Orang-orang mulai berbisik tentang kutukan dan dosa-dosa Bu Marni. Aku sendiri merasa sedikit lega, karena aku tidak perlu lagi berurusan dengan wanita itu. Proses pemakamannya menjadi mimpi buruk. Aku masih ingat jelas, ketika aku dan beberapa warga desa datang untuk membantu, kami menemukan jenazahnya dalam keadaan yang mengerikan. Kaki jenazah Bu Marni tidak bisa diluruskan. Kami terpaksa membuat keranda khusus untuknya. Saat kain kafan menutupi tubuhnya, darah dan nanah yang bau merembes keluar, membuat kami yang menggotongnya menutup hidung karena tak tahan dengan bau itu. "Kenapa bisa begini ya?" bisik Pak Sardi, tetanggaku, sambil melihat jenazah Bu Marni dengan wajah penuh ketakutan. Setelah pemakaman yang seram itu, kami semua berharap semuanya akan kembali normal. Tapi ternyata kami salah besar. Malam itu, aku mendengar suara-suara aneh dari arah warung Bu Marni. Awalnya, aku pikir itu hanya hembusan angin atau binatang liar. Tapi semakin malam, suara itu semakin jelas. Suara tawa yang terdengar seperti Bu Marni. Keesokan harinya, Pak Budi, pemilik warung sebelah, bercerita bahwa dia melihat bayangan Bu Marni berdiri di depan warungnya sendiri. Aku kira aku bermimpi, tapi baunya, bau amis yang menyengat. "Itu pasti dia," kata Pak Budi dengan wajah pucat. Desa kami mulai ketakutan. Setiap malam, beberapa warga melihat sosok Bu Marni di sekitar warungnya. Bau amis yang menyengat itu selalu ada. Kami semua tahu bahwa arwah Bu Marni tidak bisa tenang. Kami merasa bahwa ini adalah hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup. "Rudi, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini," kata Pak Sardi suatu malam ketika kami berkumpul di rumahnya. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk mengadakan ritual agama dan adat untuk menenangkan arwah Bu Marni. Ritual itu dilakukan pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap sakral di desa kami. Ustadz desa, Pak Suwito, memimpin ritual itu. Kami semua berkumpul di sekitar warung Bu Marni, membacakan doa-doa dan ayat suci Al-Quran. Pak Suwito mulai dengan menyalakan dupa dan membacakan doa-doa dan ayat suci Al-Quran. Bau dupa mengisi udara, bercampur dengan bau amis yang masih tercium dari warung. "Arwah Bu Marni, tenanglah. Kami datang untuk memohon ampunan dan kedamaian untukmu," kata Pak Suwito. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan lampu-lampu kami padam. Suasana menjadi gelap gulita dan mencekam. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara Bu Marni. "Tolong aku, tolonglah aku menyesal." Suaranya terdengar jelas di telingaku. Aku merinding dan hampir lari. Tapi Pak Suwito tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Pak Suwito berdiri di depan sosok arwah Bu Marni dengan hati-hati. "Kita telah mendengar penyesalanmu Bu Marni," katanya pelan. "Kami datang untuk membantu agar arwahmu bisa tenang dan pergi dengan damai." Sosok arwah Bu Marni perlahan mengangguk. Dia kemudian menghilang dalam kabut yang tipis, menyisakan keheningan yang aneh. Namun, hawa dingin tetap bertahan,
seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai. Dengan perlahan, angin mereda dan suara Bu Marni hilang. Kami semua merasa lega, tapi tetap waspada. Ritual selesai dan kami pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa hari setelah itu, desa kami kembali damai. Tidak ada lagi suara tawa atau bau amis dari warung Bu Marni. Aku tidak tahu pasti apakah arwah Bu Marni benar-benar tenang, tapi setidaknya kami semua bisa tidur nyenyak lagi. Itulah kisah kutukan Bu Marni, kisah nyata yang terjadi di desa kami. Aku harap setelah mendengar cerita ini, kalian semua bisa lebih berhati-hati dan selalu ingat bahwa perbuatan kita di dunia ini akan selalu punya konsekuensi, baik di dunia nyata maupun di dunia lain.